Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28923500085. Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UAS, pasar uang dan modal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno SIMM dengan judul Manajemen Investasi dan Portofolio di Pasar Modal. Konsep dasar manajemen investasi. Pengertian investasi secara sederhana, investasi adalah kegiatan menanam modal dalam bentuk aset atau instrumen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Modal yang dimaksud tidak selalu berupa uang, bisa juga berupa waktu, tenaga, atau sumber daya lainnya. Namun dalam konteks keuangan, investasi biasanya dilakukan dengan mengalokasikan sejumlah dana pada instrumen seperti saham, obligasi, properti, emas, hingga reksadana. Investasi berbeda dengan menabung. Menabung berarti menyimpan uang di tempat yang relatif aman tanpa risiko besar, seperti tabungan bank. Sementara investasi mengandung risiko karena nilai aset bisa naik atau turun. Meski begitu, investasi menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan menabung biasa. Alasan berinvestasi yang pertama yaitu melawan inflasi, yaitu harga barang naik seiring waktu, yaitu membuat nilai uang tunai turun. Investasi membantu uang Anda tumbuh setidaknya sepadan atau melebihi laju inflasi. Yang kedua, mencapai tujuan finansial, yaitu membantu mewujudkan target seperti membeli rumah, biaya pendidikan anak, atau dana pensiunan yang membutuhkan modal besar dan waktu panjang. Yang ketiga yaitu menambah penghasilan pasif atau passive income, yaitu mendapatkan pemasukan dari aset investasi seperti dividen saham atau bunga obligasi tanpa harus aktif bekerja setiap saat. Yang keempat, kemandirian finansial, yaitu mencapai kebebasan finansial sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada gaji bulanan dan siap menghadapi kebutuhan yang tidak terduga. Dan yang terakhir yaitu pengembangan aset, membuat uang yang disimpan tidak hanya diam, tetapi berkembang menjadi lebih besar melalui bunga, dividen, atau kenaikan nilai aset atau capital gain. Tujuan dan alasan seseorang berinvestasi, yaitu seseorang berinvestasi adalah untuk menumbuhkan kekayaan untuk memenuhi tujuan finansial seperti rumah dan pensiun, melindungi nilai uang dari inflasi, menciptakan pendapatan pasif atau tetap, serta mencapai kebebasan finansial. Alasan lainnya yaitu meliputi diversifikasi risiko, menjadi bagian dari pertumbuhan bisnis atau pengembangan usaha sendiri dengan pilihan instrumen beragam seperti saham, emas, obligasi, dan properti yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan. Tujuan utama investasi yaitu menghadapi inflasi, yaitu nilai uang menurun dari waktu ke waktu. Investasi membantu nilai aset tumbuh seiring atau bahkan melampaui inflasi. Yang kedua, mencapai tujuan finansial, yaitu mempersiapkan dana untuk kebutuhan masa depan seperti membeli rumah, dana pendidikan, pernikahan, atau pensiunan. Yang keempat yaitu membangun kekayaan jangka panjang, yaitu meningkatkan aset secara signifikan untuk mencapai kemandirian finansial. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan pendapatan pasif, yaitu menghasilkan aliran kas rutin, misalnya dari dividen saham atau bunga obligasi. Alasan lain berinvestasi yaitu yang pertama, diversifikasi portofolio, yaitu menyebar risiko dengan tidak hanya bergantung pada satu jenis aset sehingga stabilitas nilai investasi terjaga. Yang kedua yaitu pengembangan bisnis, yaitu mendapat keuntungan dari pertumbuhan perusahaan atau modal tambahan untuk ekspansi usaha sendiri. Yang ketiga yaitu likuiditas dan kebutuhan mendesak, yaitu memiliki aset yang mudah dicairkan untuk kebutuhan mendadak atau dana darurat, contohnya reksadana pasar uang. Yang keempat yaitu literasi keuangan,
yaitu meningkatkan pemahaman tentang cara kerja uang dan pasar keuangan agar terhindar dari investasi bodong. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan emosional atau sosial, yaitu berinvestasi pada perusahaan yang sejalan dengan nilai pribadi atau menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Contoh instrumen investasi. Yang pertama, aktiva real, seperti emas, properti, dan tanah. Yang kedua yaitu aktiva finansial, yaitu saham, obligasi, reksadana, deposito, dan cryptocurrency. Dua, bentuk-bentuk kegiatan investasi. Yang pertama yaitu tabungan di bank, yaitu penyimpanan uang di bank yang aman, memiliki likuiditas tinggi atau mudah diambil, namun memberikan bunga yang tergolong rendah dibandingkan produk lain. Cocok untuk tujuan jangka pendek. Yang kedua yaitu deposito berjangka, yaitu produk simpanan di bank yang uangnya hanya dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu. Misal 1, 3, 6, atau 12 bulan, memberikan bunga yang lebih tinggi dari tabungan biasa. Yang ketiga yaitu saham, bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Investor mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain dan pembagian laba atau dividen. Berisiko tinggi namun berpotensi timbal hasil tinggi. Yang terakhir obligasi, surat utang, yaitu surat yang pernyataan utang dari penerbit obligasi atau pemerintah atau perusahaan kepada pemegang obligasi. Investor mendapatkan bunga atau kupon secara periodik dan pengembalian pokok di akhir jangka waktu. Reksadana yaitu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Cocok untuk investor yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk menganalisis pasar secara mandiri. Kemudian ada properti seperti tanah atau rumah. Investasi real dalam bentuk tanah, rumah, atau apartemen, keuntungan diperoleh dari peningkatan nilai aset atau apresiasi harga dan hasil sewa. Kemudian ada emas, seperti logam mulia, yaitu investasi tradisional yang dianggap aman, safe haven, untuk melindungi nilai kekayaan dari inflasi. Sifatnya liquid, mudah dijual kembali namun nilainya cenderung stabil atau jangka panjang. Kemudian ada valuta asing, yaitu mata uang asing, yaitu kegiatan jual beli mata uang asing dengan harapan mendapatkan keuntungan dari selisih kurs. Risiko sangat tinggi karena fluktuasi nilai tukar yang cepat. Dan kemudian ada asuransi unit link atau asuransi berinvestasi, yaitu produk kombinasi antara asuransi, perlindungan, dan investasi. Sebagian premi yang dibayarkan digunakan untuk pertanggungan asuransi, dan sebagian lagi diinvestasikan oleh perusahaan asuransi atau diadaptasi dari konteks produk keuangan pasar. Yang ketiga yaitu tipe investasi. Yang pertama investasi langsung atau direct investment, yaitu investasi yang dilakukan dengan membeli secara langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang menerbitkan tanpa melalui perusahaan perantara. Yang kedua yaitu investasi tidak langsung, yaitu indirect investment, yaitu investasi yang dilakukan dengan membeli surat berharga melalui perusahaan perantara seperti reksadana atau manajer investasi atau lembaga keuangan. Yang ketiga yaitu investasi dalam bentuk efek atau securities investment, yaitu investasi pada instrumen pasar modal seperti saham atau ekuitas atau obligasi atau surat utang. Yang terakhir yaitu investasi non-efek atau non-securities investment, yaitu investasi yang dilakukan pada aset nyata atau real atau properti seperti pembelian tanah, bangunan, emas, dan atau aset lainnya. Yang keempat yaitu model investasi, yaitu ada beberapa model atau jenis instrumen investasi di Indonesia yang umum digunakan mulai dari yang beresiko rendah hingga tinggi. Berikut adalah penjabarannya berdasarkan data tahun 2025 sampai 2026.
Saham yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Saham menawarkan potensi keuntungan maksimal return tinggi, namun memiliki resiko tinggi atau high risk. Yang kedua yaitu reksadana, yaitu wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya dikelola oleh manajer investasi profesional. Jenis meliputi reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Yang ketiga yaitu obligasi atau surat berharga negara, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. SBN retail seperti ORI, SBR, dan Sukuk dianggap aman karena dijamin oleh negara dan cocok untuk jangka menengah sampai panjang. Kemudian ada emas, yaitu instrumen investasi tradisional yang dikenal sebagai safe haven atau lindung nilai terhadap inflasi. Emas memiliki resiko minim dan harganya cenderung naik setiap tahun. Kemudian ada properti, yaitu investasi jangka panjang berupa tanah atau bangunan yang menawarkan keuntungan dari kenaikan harga atau capital gain dan sewa. Kemudian ada deposito berjangka, yaitu produk perbankan berisiko rendah yang aman, di mana dana disimpan dalam jangka waktu tertentu dengan bunga yang lebih tinggi daripada tabungan biasa. Kemudian ada peer-to-peer, yaitu modal investasi digital yang menghubungkan investor dengan peminjam, UMKM atau individu melalui platform fintech. Kemudian ada kripto, yaitu aset digital yang sedang populer namun memiliki volatilitas tinggi, berisiko sangat tinggi. Kemudian ada private equity atau saham swasta, yaitu investasi dengan membeli saham di perusahaan swasta yang sering menawarkan potensi keuntungan lebih tinggi daripada saham publik, namun resikonya juga lebih besar. Kemudian ada pemilihan model investasi. Ini biasanya disesuaikan dengan profil risiko investor konservatif, moderat, atau agresif, dan jangka waktu investasi yaitu pendek, menengah, atau panjang. C. Teori pendukung investasi, yaitu yang pertama teori portofolio. Pengertian portofolio adalah kumpulan hasil karya proyek, pengalaman, atau pencapaian terbaik seseorang yang disusun secara sistematis untuk mendokumentasikan kemampuan, keterampilan, dan perkembangan mereka dalam bidang tertentu, berfungsi sebagai bukti nyata untuk melamar pekerjaan, pameran beasiswa, atau tujuan profesional lainnya. Istilah ini berasal dari kata port atau laporan dan folio, yaitu lengkap, yang secara harfiah berarti laporan pekerjaan lengkap. Yang kedua yaitu portofolio dan diversifikasi investasi. Portofolio investasi adalah gabungan seluruh aset investasi Anda seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Sementara diversifikasi adalah strategi penyebaran dana ke berbagai aset untuk mengurangi risiko, karena jika satu investasi turun, yang lain bisa menopang, menciptakan stabilitas dan potensi keuntungan jangka panjang dengan tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Diversifikasi bisa dilakukan dengan kelas aset, saham, obligasi, sektor industri, geografis, atau durasi waktu investasi. Yang ketiga yaitu investasi pada saham. Memahami investasi pada saham. Investasi saham adalah kepemilikan perusahaan yang menawarkan potensi keuntungan tinggi melalui capital gain atau kenaikan harga jual dan dividen pembagian laba. Cocok untuk jangka panjang namun beresiko karena harga fluktuatif dan bisa kehilangan modal. Instrumen ini melibatkan pembelian atau bukti kepemilikan perusahaan, menawarkan fleksibilitas transaksi, dan bisa menjadi bagian penting dari strategi keuangan untuk mencapai tujuan seperti kebebasan finansial atau dana darurat. Untuk memulai, penting untuk memahami dasar-dasar saham, memilih perusahaan yang dipahami, dan seringkali dimulai dengan modal kecil. Konsep dasar investasi saham. Yang pertama yaitu definisi, menanamkan modal untuk memiliki sebagian kecil dari perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. Hak pemegang saham yaitu berhak
atas aset perusahaan, mendapat dividen jika dibagikan, dan hak untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham. Kemudian ada sumber keuntungan yaitu capital gain, yaitu selisih harga jual lebih tinggi dari harga beli. Dividen yaitu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Risiko yaitu capital loss, yaitu harga jual lebih rendah dari harga beli. Tidak mendapat dividen jika perusahaan tidak untung. Cara kerjanya yaitu sederhana. Membeli saham melalui perusahaan sekuritas atau broker menggunakan uang dingin atau tidak untuk kebutuhan harian. Perdagangan yaitu saham yang diperdagangkan dalam satuan lot, di mana satu lotnya yaitu sama dengan 100 lembar saham. Penentuan harga yaitu ditentukan oleh permintaan dan penawaran atau supply dan demand di bursa. Harga naik jika banyak pembeli dan turun jika banyak penjualnya. Kemudian ada siklus transaksi yaitu T ditambah 2 yaitu 2 hari bursa setelah transaksi. D. Proses investasi. Proses investasi mencakup 5 tahap utama, yaitu menentukan kebijakan investasi, tujuan, profil risiko, alokasi aset. Kemudian ada analisis sekuritas seperti menilai aset individual, mikroporit atau wajar. Kemudian ada membentuk portofolio, yaitu menggabungkan aset untuk return optimal dengan risiko tertentu. Kemudian ada merevisi portofolio, yaitu penyesuaian berkala, dan evaluasi kinerja portofolio, yaitu membandingkan hasil dengan benchmark pasar. Kemudian ada menentukan kebijakan investasi. Tujuannya yaitu menetapkan sasaran seperti return tinggi atau rendah dan profil risiko, toleransi risiko investor. Alokasi aset yaitu mendistribusikan dana ke kelas aset berbeda seperti saham, obligasi berdasarkan tujuan dan risiko. Kemudian ada melakukan analisis sekuritas seperti menilai sekuritas secara individual untuk mencari yang salah harga atau misprice, yaitu melalui analisis fundamental atau teknikal atau yang harganya wajar sesuai preferensi risiko. Kemudian ada membentuk portofolio, yaitu memilih aset dan proporsi dana di setiap aset untuk mengurangi risiko dan memaksimalkan return. Misalnya return maksimum dengan risiko tertentu atau risiko minimum dengan return tertentu. Kemudian ada merevisi portofolio, yaitu melakukan penyesuaian secara berkala dengan menambah atau mengurangi aset yang dianggap tidak lagi menarik atau sebaliknya. Kemudian ada evaluasi kinerja portofolio, yaitu membandingkan return dan risiko portofolio dengan benchmark pasar untuk mengukur keberhasilan. Kesimpulan dan saran, yaitu investasi merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai instrumen investasi di Indonesia memiliki risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Pemilihan investasi harus disesuaikan dengan tujuan keuangan, jangka waktu, dan profil risiko investor. Penerapan manajemen investasi dan diversifikasi portofolio sangat disarankan untuk mengurangi risiko, dan investor perlu meningkatkan literasi keuangan, tidak mudah terpengaruh tren, serta melakukan evaluasi investasi secara berkala. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.